Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 17 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Yakobus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 9, Mazmur bab 34 ayat 2 sampai dengan 7, dan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa Yesus bagiku? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah Tuhan itu?" Seorang murid maju ke depan kelas dan berkata, "Tuhan itu seperti ayah saya yang insinyur. Ia menciptakan dunia ini." Anak lain berkata, "Tuhan itu seperti ayah saya, seorang dokter. Ia menyembuhkan orang sakit." Anak lain lagi berkata, "Tuhan itu seperti ayah saya, pengusaha. Ia mempunyai banyak proyek, mempunyai segala-galanya." Semua anak menggambarkan Tuhan seperti ayahnya yang sukses, yang kaya, dan berhasil. Ada seorang anak duduk tertunduk di pojok. Ia tidak berani maju ke depan. Gurunya merayunya agar bisa menceritakan seperti apa Tuhan itu.
Akhirnya anak itu maju tertunduk, lalu menjawab dengan lirih, "Tuhan itu seperti pemulung." Semua anak gusar dan mencemooh. Mereka ribut menyoraki anak ini. Ibu guru meminta semua anak tenang. Anak ini melanjutkan, "Tuhan itu mengasihi yang kotor dan terbuang, seperti bapak saya. Ia mengambil saya dari tempat sampah dan mencintai saya tanpa pamrih. Ia memungut saya menjadi anaknya sendiri." Anak-anak di kelas mulai hening dan meneteskan air mata. Ibu guru merangkul anak itu dan semua teman kelasnya mengelilinginya sambil menangis terseduh-seduh. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah lama hidup bersama, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Ada yang mengatakan Elia, Yohanes Pembaptis, ada yang bilang seorang nabi pada zaman dahulu. Tetapi Yesus bertanya lebih lanjut, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Yesus menghendaki pendapat yang didasarkan pada pengalaman pribadi para murid dan bukan menurut perkataan orang lain. Maka dengan tegas Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Siapa seseorang itu bukan hanya nama atau identitas. Siapa itu bisa menggambarkan pengalaman personal yang sangat mendalam. Petrus langsung menyebut Yesus adalah Mesias. Pasti ia punya pengalaman dalam hidup bersama dengan Yesus, sehingga Petrus bisa menyimpulkan Yesus adalah Mesias. Gelar Mesias adalah pribadi ilahi yang menjadi harapan semua orang. Mesias adalah penyelamat. Mesias adalah yang terurapi dari Allah. Seperti anak kecil yang menginterpretasikan Allah sebagai pemulung itu, ia punya pengalaman yang mendalam, dipungut oleh seorang pemulung menjadi anaknya sendiri yang sangat dicintai tanpa pamrih. Ia yang dibuang di tempat sampah yang kotor, tetapi diambil dan dipungut menjadi anaknya sendiri. Begitulah Allah. Ia mengangkat kita dari tempat kotor penuh dosa dan mengangkat kita menjadi anaknya sendiri melalui Yesus Kristus. Apakah Anda mempunyai pengalaman personal dengan Yesus? Jika ya, Anda akan mampu menjawab pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Saudara, ciptakan suasana hening. Bukalah hati Anda terhadap pertanyaan Tuhan, "Siapakah aku menurut kamu?" Berilah jawaban menurut pengalaman dan pengenalan pribadimu. Nikmati dengan penuh syukur jawaban yang Anda berikan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, buatlah aku semakin dekat denganmu, agar aku dapat semakin mengenal siapa dirimu bagiku. Dengan demikian, aku dapat menyerahkan diriku kepadamu.
Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.